Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romla, saya mahasiswa PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya dengan mata kuliah metode penelitian dosen pengampu Bunda Hoiria MPD. Dengan mata kuliah metode penelitian di sini, saya beri judul yaitu pengaruh pola asuh orang tua pada anak usia 4-5 tahun terhadap perkembangan kognitif anak di TK Islam Bunda Kartini. Di sini ada bab 1 yaitu pendahuluan. 1. Latar belakang masalah. Perkembangan kognitif anak adalah tingkat kemampuan anak dalam berpikir. Perkembangan keterampilan tersebut penting agar si kecil bisa memproses informasi belajar, mengevaluasi, menganalisis, mengingat, membandingkan, dan memahami hubungan sebab akibat. Perkembangan keterampilan kognitif sering kali dikaitkan dengan faktor genetik dan peran asuh orang tua, namun sebagian besar sebetulnya bisa dipelajari. Kemampuan berpikir dan belajar dapat ditingkatkan dengan mempraktekannya atau memberikan stimulasi yang tepat. 2. Ada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah A. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan kognitif anak. B. Jenis-jenis pola asuh orang tua pada anak dan pengetahuannya terhadap perkembangan kognitif anak usia 4-5. 3. Ada rumusan masalah. Apakah ada pengaruh pola asuh orang tua pada anak usia 4-5 tahun terhadap perkembangan kognitif anak di TK Islam Bunda Kartini Depok? 4. Hipotesis. Berdasarkan kajian terintik dan kerangka berpikir yang telah disusun, hipotesis yang dimiliki penulis adalah tidak ada pengaruh pola asuh orang tua anak usia 4-5 tahun terhadap perkembangan kognitif anak. Ada pengaruh pola asuh orang tua anak usia 4-5 tahun terhadap perkembangan kognitif anak. 5. Kegunaan penelitian. Di kegunaan penelitian di sini sebagian bahan bagi orang tua bagaimana pola asuh yang tepat mendidik anak usia 4-5 tahun. Ada juga sebagian bahan penelitian lebih lanjut untuk pola asuh dalam perkembangan anak dalam bidang yang lain. Bab 2-nya yaitu tinjauan pustaka. 1. Perkembangan kognitif anak usia 4 tahun. Pada usia ini, keterampilan memecahkan masalah menjadi lebih efektif. Misalnya, mulai dapat melakukan hipotesis, menguji, menganalisis, dan mengevaluasi setiap tugas yang ada. Ia akan mulai merencanakan dan berpikir ke depan, juga melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu. Keterampilan komunikasinya juga meningkat, karena sekarang ia dapat mengingat lebih banyak kata yang memampukannya untuk mengkomunikasikan perasaan dan emosi. Ia sekarang bisa mengikuti aktivitas dengan peraturan, misalnya permainan kartu dan permainan sederhana lain yang memerlukan giliran, kesembaran, dan kerjasama. 2. Ada perkembangan kognitif pada anak usia 5 tahun. Pada masa prasekolah adalah di mana ia mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang tepat, terutama pada kemampuan berpikir. Si kecil yang penasaran dan ingin tahu lebih mampu melakukan percakapan. Kosakatanya berkembang seiring dengan proses berpikir. Si kecil tidak hanya bisa menjawab pertanyaan sederhana dengan mudah dan logis, tapi ia juga bisa mengekspresikan perasaan dengan lebih baik. Bagian besar anak di usia dini menikmati bernyanyi, berirama, dan menyusun kata-kata. Biasanya si kecil juga bisa menghitung 10 atau lebih objek, mengenali setidaknya 4 nama, 4 warna, dan 3 bentuk
mengenali huruf, dan akan mencoba menuliskan namanya sendiri jika diajarkan. 3, di sini ada pola asuh orang tua. Menurut Diana Beomrid tahun 1967 dalam Stroke 2009, membagi pola asuh ke dalam 3 bentuk, yaitu A. Ada bentuk pola asuh otoriter. Dengan bentuk pola asuh otoriter, orang tua dengan tipe pola asuh ini biasanya cenderung membatasi dan menghukum. Mereka secara otoriter mendesak anak untuk mengikuti perintah dan menghormati mereka. Orang tua dengan pola ini sangat ketat dalam memberikan batasan dan kendali yang tegas terhadap anak-anak, serta komunikasi verbal yang terjadi juga lebih satu arah. Kemudian ada pola asuh demokratis atau otoritatif. Pola pengasuhan dengan gaya otoritatif bersifat positif dan mendorong anak-anak untuk mandiri. Namun, orang tua tetap menempatkan batas-batas dan kendali atas tindakan mereka. Orang tua tipe ini juga memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan, serta pendekatan yang dilakukan orang tua ke anak juga bersifat hangat. Kemudian ada pola asuh permisif. Pola asuh permisif di sini orang tua dengan gaya pengasuhannya tidak pernah berperan dalam kehidupan anak. Anak diberikan kebebasan melakukan apapun, namun pengawasan dari orang tua. Orang tua cenderung tidak menegur atau memperingatkan, sedikit bimbingan, sehingga sering pola ini disekali oleh anak-anak. Menurut Vetranto 2005, orang tua dengan pola asuh ini tidak mempertimbangkan perkembangan anak secara menyeluruh. Bab 3 ada metode penelitian. Metode penelitian di sini nyangkut ada 1. Desain penelitian. Metode penelitian adalah penelitian kuantitatif, deskriptif, verifikatif, dan dengan tujuan membuat gambaran sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta, sifat, atau hubungan fenomena yang diteliti. Adapun tujuan untuk mengetahui hubungan pola asuh orang tua pada anak di TKI Selamuna Kartini yang berusia 4-5 tahun terhadap perkembangan kognitifnya. Kedua, ada variabel penelitian. Variabel pola asuh orang tua ini pada anak usia 4-5 tahun sebagai variabel X, sedangkan perkembangan kognitif sebagai variabel Y. Populasi dan sampel. 3. Populasi dan sampel. Populasi penelitian di sini seluruh anak di TKI Selamuna Kartini dengan sampel 30 anak. 4. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data mencakup ada A. Dokumentasi, B. Kuesioner atau wawancara. Terus ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian mencakup juga ada A. Uji validitas dan reliabilitas, B. Teknik analisis data. Terus 6. Waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan dilakukan dalam waktu terhitung bulan September sampai dengan 2021. Sini kami tampilkan tabel, yaitu di tabel ada uraian. Uraian ada persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengolahan data, membuat laporan. Demikian tugas UAS saya. Dan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.